ngikuti ini kan. Efisiensi statistiknya sekitar 75%. Artinya kalau hasilnya sendiri 100 kilowatt, makanya Dari RSP yang menghasilkan tiap partai harus seperti itu, makanya sudah menggunakan hasil yang baik. Kemudian kita menggunakan baterai sekitar 2.200 mAh dengan waktu chargingnya sekitar 3 jam. 3 jam sudah penuh, bisa dipakai seminggu. Seperti itu. Jadi tapi kalau kita mau video, kita sudah taruh aja, bisa saja terus, tidak ada masalah. Karena dia tidak akan susah, misalkan dia terus lama-lama. Sedangkan yang paling penting adalah dosisnya. Dosis pemaparannya kita bisa adjustable karena bergantung dari waktu. Waktu yang kita harapkan, yang kita berikan di sini adalah antara 5 sampai 95 detik. Kali 5 detik seperti itu. Jadi kita bisa tentukan sendiri berapa dosis yang akan kita gunakan sesuai dengan waktu pemaparannya. Nah, ini adalah menggunakan untuk sasaran politik yang 2 mm. Jadi kalau pemaparan itu kita dapat menggunakan juga supaya dia bisa masuk KPT adalah gigi. Nah, kita menggunakan sasaran politik yang 2 mm. Kemarin ada juga permintaan yang bisa masuk dalam paparan ini. Nah, kita punya juga. Jadi yang bagian paparnya ini kita bisa custom sendiri sesuai dengan kebutuhan. Tentu nanti kita akan punya produk jadinya. Maksudnya tadi ada untuk L1 A, L1 B, L1 C seperti itu. Yang biasa kita kembangkan. Baik. Jadi mari kita akan gambarkan sendiri tentang fiber optiknya. Next. Dan semua rangkaian elektronik yang ada di sini kita buat sendiri dengan aplikasi. Artinya dia tidak ada buat yang benar-benar dengan kualitas saja. Kita memang buat sesuai dengan standarnya. Kita dapat pakai standar ROHS, tidak menggunakan timbal. Jadi sistem elektronik ini tidak ada ROHS, tidak menggunakan timbal. Jadi kita buat sendiri di control system. Kita punya mesin canggih di sana untuk bisa melakukan kontrol sistem ini. Baik. Nah, ini kalau kita melakukan analisis. Jadi kalau misalnya saya letak di bagian penambang sendiri, berapa sih suhunya dan bagaimana sebenarnya hasil? Kita akan analisis dan dari situ kita bisa mendapatkan hasil terbaik. Bagaimana mendapatkan hasil yang bisa meredam dari 40 derajat Celcius sebagai 37 derajat Celcius. Itu seperti itu. Baik. Dan dari yang beberapa contoh adalah produksinya. Pada saat kita produksi, kita ada peralatan assembly, kemudian ada mesin untuk meletakkan komponen otomatis, kemudian ada software otomatis yang dibawakannya, dan kita bisa melakukannya di inkubator. Yang akhirnya sudah dilakukan oleh orang-orang yang profesional, yang sudah memiliki misi dan produk yang dihasilkan itu sudah sesuai dengan kualitasnya. Jadi seperti itu. Mungkin bisa tidak. Oke. Nah, bagaimana cara pakainya? Cara pakainya sebenarnya mudah kan? Yang pertama kali adalah untuk menyalakan kan tombol dan pilih. Kalau kita tekan sekali tombol dia nyala, sisi senternya nyala. Kalau kita tekan ada saja nyala, kita tekan tombol B, maka lasasnya nyala. Seperti itu. Kemudian kita sama pemaparan. Saya ingin mouse, saya ingin berdiri. Kita tekan tombol B, maka dia berdiri. Dan dampaknya masih menunjukkan pemanfaatan yang tadi. Jadi kita bisa skim dulu, nanti kita bisa lanjutkan lagi. Seperti itu. Dia akan setiap mendeteksi kali akan ada gigi titik sebagaimana ada di bawah sudah dari detik. Sudah dari detik. Dia ada apa yang ada ini. Dan dari bawahnya yang kita produksi dia adalah 30 detik. Sebenarnya ini akan sesuai dengan kebutuhan ada di usernya. Berikutnya adalah bagaimana cara kita mengubah waktu. Ini bisa kita ubah waktunya. Yang pertama adalah kita nyalakan dulu setelahnya kita akan tombol. Kemudian kita terangkan dan aman tombolnya selama 3 detik. Sampai itu layarnya berdetik. Pada saat layar berdetik kita bisa naik turun menggunakan tombol ini atau tombol gagal. Jadi sampai 90 detik di sini. Nah, kalau sudah kita jadikan ada tombol P berapa 3 detik.
kemudian jadi masalah ini saja sebenarnya. Nah, kemudian kenapa? Karena budaya itu memiliki preferensi masing-masing. Ini ada kepentingan saja. Ada yang ingin dikatakan di sini adalah judulnya. Ada yang ingin dikatakan di sini adalah modelnya. Model satu untuk penyakit A, model dua untuk penyakit B. Kita tidak ada tata untuk memperbaiki. Kita tidak bisa memperbaiki banyak program di sini. Tentu saja. Semakin banyak programnya, nanti semakin mudah cara pemakaiannya. Sebenarnya kata kita dalam bagaimana cara ini semudah ini digunakan. Jadi tidak orang benar-benar apa. Harapannya seperti itu. Tapi itu saja setiap video itu akan berpengaruh pada data dan akan kita dapat dan akan kita lakukan perbaikan. Baik, terima kasih mungkin dari saya sekian. Saya ini tadi tutorial disampaikan oleh Mas Denny STMT yang mendapat tugas perakitan alat ini ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya dipersilakan untuk sesi tanya jawab kepada audien yang di aula Rumah Sakit Bakti Pira Tamtama maupun audien yang bergabung by Zoom. Kesempatan pertama saya berikan untuk dua penanya, silakan. Yang di auditorium, silakan Dok. Satu lagi. Ya. boleh Dokter Dinar ya. Monggo, lady first, silakan Dokter. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya mau nanya, sungkan sebelah saya ini profesor. Aku ketok nek goblok. Dari sejak kuliah beliau itu pinter sekali gitu. Makanya saya non sewu nggih Prof. Jangan diketawain kalau saya tanya. Jadi yang pertama tentang tadi laser dapat dipakai untuk aplikasi setelah pencabutan gigi. Nah, yang saya tanyakan, kalau misalnya giginya itu ada dua jejer, misalnya gigi 67 atau 56 yang ada satu sisi. Nah, itu untuk aplikasi lasernya itu sekali 30 detik atau dua kali 30 detik. Kemudian setelah itu, apakah boleh dipakai spongostan dan kemudian ditutup dengan tampon? Pertama itu. Kemudian untuk tadi tentang laser penggunaannya bisa untuk rehab medik dan sebagainya, itu apa beda? Saya juga pernah alami sendiri di rehab medik kami di Rumah Sakit Bayangkara, itu ada laser tetapi tidak keluar sinarnya Bu. Tapi kalau dengan kacamata khusus dia keluar sinarnya. Itu kalau sampai ke tulang tuh wah celeng-celeng sekali itu rasanya. Nah, padahal tadi katanya ada sinar yang enggak bikin sakit. Nah, mohon kejelasannya apakah memang itu sama dengan yang dibikin ini, kemudian kalau enggak bedanya apa gitu, mohon izin. Nggih, mungkin itu saja, terima kasih. Langsung saja Prof Erni, silahkan. Kemudian nanti berikutnya yang pertanyaan kedua namanya Prof Suryani akan menjelaskan. Terima kasih Dokter Dira. Jadi kalau untuk habis pencabutan misalnya dua gigi gitu ya, gigi 6 misalnya. Nah, itu kita irigasi ya. Jadi satu irigasi biasanya satu atau spet per gigi ya. Nah, diirigasi kemudian disinar per gigi aja. Jadi sinarnya ini karena ya mono. Iya. Oh, jadi biasanya kita langsung disuction. Jadi kita akan membuat larutan vasodilatatornya itu ya kan ditaruh di spet-spet itu, kemudian diirigasi sambil disuction. Nah, setelah irigasi suction kan kering ya. Nah, di situ kan nanti pewarna dari doksi atau metilen blue itu kan dia mengikat bakteri di situ. Nah, itu kemudian disinar. Jadi per gigi 30 detik. Nanti gigi 6 30 detik. Nah, setelah itu sebenarnya kita sedang meneliti membuat kayak hidrogel. Ya, jadi setelah kita cabut itu biasanya kalau di rumah sakit hanya dikasih spongostan atau dikasih kasa ya, sehingga nanti penyembuhannya dia akan shrinkage kan ya. Jadi terjadi resorpsi tulang. Nanti kita ke depan membuat penelitian hidrogel. Jadi setelah dicabut itu diberi kayak gel yang isinya itu bone graft.
ya, sehingga pada waktu penyembuhan itu space-nya tidak mengkeret ya, bahasa Jawa mengkeret ya, sehingga terjadi resorpsi. Kalau resorpsi kan mukanya menjadi untuk estetika itu kan menjadi kecil ya, mukanya menjadi mungseret ya. Tapi kalau dengan adanya bone graft di situ, nanti kita membuat bone graft yang terjangkau untuk para dokter gigi di rumah sakit atau puskesmas, sehingga setelah cabut diberi hydrogel. Nah, setelah diberi hydrogel, jadi bukan spongostan. Karena kalau spongostan kan langsung terserap. Jadi dia sebagai untuk perdarahan ya, menurunkan. Kalau ini untuk terjadi regenerasi dari tulang. Nah, supaya nanti setelah dikasih hydrogel, kemudian biasanya ditutup dengan membran. Nanti kita ke depan membuat seperti membran ditutupkan di situ sehingga terjadi osteogenesis. Nah, kalau sudah terjadi osteogenesis, kalau misalnya pasiennya mau implan, itu bisa ke langsung diimplan karena kan sudah tidak resorb. Misalnya mau buat gigi tiruan ya, rates-nya itu kan masih tinggi. Nah, nanti kita ke depan arahnya ke sana. Dan kita di fakultas juga membuat implan buatan dalam negeri ya. Jadi nanti rencana kita membuat dental implan yang terjangkau. Jadi selama ini kan kita paling murah 15 juta ya implan itu. Tapi nanti ke depan produksi dalam negeri ini bisa terjangkau untuk masyarakat. Ya, saya kira demikian. Terima kasih Dokter Dira. Berikutnya Dokter. Ya, silakan Prof. Suryani penjelasan lebih matur nuwun, detailnya. Dok. Ya, jadi tadi yang dokter rawat yang pada waktu di rehab medik, kalau sinarnya tidak kelihatan, maka itu inframerah, Dok. Ye. Jadi apa bedanya merah dan inframerah seperti di dalam PPT yang tadi saya sampaikan, bahwa kalau semakin panjang gelombangnya maka penetrasi ke dalam kulit semakin dalam. Ye, jadi inframerah penetrasinya jauh lebih dalam daripada merah, Dok. Makanya menggunakan mungkin lokasi kelainannya ada di lebih dalam sehingga harus menggunakan inframerah. Nah, kemudian tadi terasa sakit berarti energinya tinggi, dosisnya tinggi. Jadi inframerahnya untuk menembus lapisan, kemudian sakitnya tadi dihasilkan energinya. Ngaten, Dok. Oh, tidak apa-apa, Dok, karena mungkin dokter kan jauh lebih tahu nggih bahwa ini dosisnya sekian. Beliau tentunya sudah lebih memperkirakan seperti itu. Memang butuh dosis sekian. Kalau kami biasanya untuk akupunktur itu memang dosisnya rendah, Dok, karena nanti itu memang kita hampir tidak berasa seperti itu. Tapi memang untuk kondisi yang titiknya itu jauh lebih dalam, kita biasanya juga menggunakan inframerah. Tetapi dayanya memang kami masih daya rendah, tidak daya yang tinggi. Nggih, ngaten, matur nuwun, Dok. Nggih, terima kasih, Prof. Silakan Dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Prof, untuk saya dari kami ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan kontraindikasi. Tadi disampaikan bahwa kontraindikasi tidak boleh dilakukan pada daerah tiroid, ya. Karena susah ya, area kerja kita itu di area maksilofacial atau rongga mulut. Jadi seberapa besar daya penetrasi ini dari alat ini sehingga tidak daerah yang tadi sebagai kontraindikasi. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, untuk kasus-kasus infeksi kronis ya, infeksi kronis misalnya saya kan dokter bedah mulut ya. Saya melakukan insisi abses submandibula misalnya. Kemudian luka ini pada pasien-pasien tertentu yang memang dia dengan komorbid, luka ini susah untuk menutup biasanya. Kita harapan kita berikan drain ya, kita berikan drain untuk mengeluarkan sisa-sisa nanah, kemudian jaringan yang mati. Setelah itu
untuk penutupan lukanya itu biasanya karena jaringan ini sudah tidak bagus, menutupnya lama. Yang ingin saya tanyakan, apakah alat ini bisa digunakan bukan di area yang terkait dengan gigi, misalnya pada luka daerah submandibula, sehingga dapat memicu percepatan dari penyembuhan luka kronis atau luka abses misalnya pasca insisi seperti itu. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Terima kasih Dr. Agus. Sebentar akan dijawab sambil disampaikan by PPT oleh Prof. Oh monggo. Ya Dr. Yanti mau nyampaikan dulu, silakan. Oke, baik, matur nuwun Dokter Sejawat dari M. Nanti mungkin saya akan dilengkapi oleh Prof. Erni, kami kolaborasi untuk ini. Kalau secara teori healing itu maka sebetulnya sequence yang terjadi yang seperti saya jelaskan tadi itu bisa terjadi dimanapun. Artinya bahwa dia bisa terjadi pada luka yang ada di mukosa, yaitu yang permukaannya basah dan sebagainya, mukosa hidung, mukosa mulut, gitu dalam hal ini adalah mukosa mulut, dan juga dapat terjadi pada yang non mukosa. Artinya kalau misalnya itu ada abses submandibula kan berarti pada yang non mukosa itu tadi. Prinsip healingnya itu sebetulnya bisa terjadi. Nah, sekarang hanya tinggal bagaimana pengkondisian dari luka tersebut. Artinya kalau misalnya dia ini tadi ada fokus infeksinya, misalnya ada pus dan sebagainya, ini kan memperberat kinerja dari sel imun. Jadi artinya itu harus dieliminir dulu, dipastikan bahwa itu tidak ada. Kemudian baru site dari lukanya ini, sel-sel yang ada di situ akan siap untuk melakukan respon yang dalam tanda petik adalah akan berjalan secara fisiologis. Tetapi kalau ininya tadi pus sebagai bariernya nanti yang akan memberikan barrier terhadap efektivitas dari laser itu menuju ke target organ atau target sel, ya memang akan tetap menjadi lambat Kalau sudah dipastikan bahwa itu sudah tereliminir, maka ini akan bisa sama seperti yang kemudian tidak disertai dengan fokus infeksi ataupun barier-barier yang lain. Jadi memang ketika kita mengkondisikan atau mengatur suatu uji klinis pun kita juga harus tegak sekali kriteria inklusi dan eksklusinya. Bolehkah kalau kemudian ada kasus abses yang mendahului? Boleh, ketika eliminir dari semua faktor yang akan menghambat efektivitas dari kinerja laser itu tidak ada. Begitu atau sudah dilakukan, dipastikan bahwa terjadi eliminir. Jadi kalau prinsipnya secara fisiologis di dalam tubuh ataupun imunologis sama, semua pada jaringan itu sama. Monggo Prof. Eri kalau mau melengkapi. Iya, saya tambahkan sedikit ya kalau berdasarkan pengalaman klinis. Jadi kalau sudah abses itu kan berarti kita nggak bisa hanya secara lokal. Ini kan pemberian secara lokal. Jadi harus dikombinasi dengan antibiotika sistemik karena kan dia sudah arahnya holistik ya. Jadi selain pemberian antibiotika sistemik untuk mempercepat penyembuhannya itu, kita karena ada infeksi kita menggunakan laser yang biru dulu, jadi kombinasi. Jadi pertama pakai photosensitizer, kemudian dilakukan biru. Nah setelah itu baru warna merah. Dan kita juga ada produksi dari Erlangga ya, itu membuat hyaluronic acid. Jadi setelah luka itu ada gel ya namanya hyaluronic acid, kita kombinasi dengan metronidazole untuk dilakukan aplikasi lokal. Jadi seperti gel gitu ya, ditaruh di situ untuk mempercepat signaling. Jadi pada proses penyembuhan itu kan ada sinyal ya. Jadi kalau ada hyaluronic acid dia akan mempercepat signaling sel sehingga terjadi penyembuhan yang lebih cepat. Dan kalau misalnya pada sariawan ya diberi hyaluronic itu
besoknya itu sudah nggak sakit, sudah sembuh. Ya maksudnya sembuhnya itu secara molekuler ya, tapi secara klinis ya masih ada sariawannya itu ulkus, tetapi udah nggak sakit. Jadi kita memang membuat terobosan-terobosan baru untuk permasalahan yang sering kita ketemukan. Juga dengan misalnya kita membuat pasta gigi sama obat kumur ya. Itu kalau yang di pasaran kan antibakteri saja. Tetapi bagaimana caranya untuk antiinflamasi? Karena di dalam periodontitis itu adalah yang menyebabkan keparahannya adalah inflamasinya. Sehingga harus ada bahan obat kumur atau pasta gigi yang mengurangi inflamasi, antibakteri, antiinflamasi, antioksidan. Jadi itu adalah rangkaian untuk proses penyembuhan. Saya kira demikian. Terima kasih Dr. Agus. Terima kasih Prof. Yani. Untuk pertanyaan kedua dijelaskan Prof. Suryani. Silakan Prof. Matur nuwun Dr. Agus. Bisa kita persani ini adalah kedalaman penetrasi laser atau cahaya pada kulit. Sebenarnya kedalaman penetrasi ini tidak bersifat fix ya, tapi bergantung pada ini frekuensi dari cahaya yang berarti frekuensi ini nanti terkait dengan panjang gelombang. Ya, karena frekuensi itu berbanding terbalik panjang gelombang. Jadi semakin panjang gelombangnya, frekuensinya semakin rendah, energinya rendah. Ya, ini seperti yang disampaikan oleh ilmuwan fisika yang namanya Pak Planck ya. Planck menyampaikan bahwa energi laser itu sama dengan H tetapan Planck dikalikan dengan frekuensi. Jadi kalau frekuensinya semakin tinggi, energinya semakin besar. Frekuensinya semakin rendah, energinya semakin kecil. Sebagai contoh adalah kita pada saat memasak dengan menggunakan itu nyala api biru dengan merah. Panas yang mana Bapak Ibu? Biru, karena biru itu frekuensinya tinggi, panjang gelombangnya pendek. Monggo dipersani itu. Yang biru itu di 420 begitu ternyata pendek sekali penetrasinya. Yang merah 755 adalah inframerah. Jadi kalau merah di laser kita itu hanya sekitar 1 mm penetrasinya. Tetapi itu pun masih bergantung pada konduktivitas kulit maupun permeabilitas kulit. Masih bergantung pada itu. Jadi insya Allah aman dok. Jadi itu. Ngaten ya dok. Cekap, matur sembah nuwun. Terima kasih Prof. Suryani. Untuk audien by Zoom dipersilahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Monggo. Silakan. Yang mengikuti by Zoom, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau belum ada, silakan di auditorium yang masih ingin juga bertanya, silakan. Ya, sehari ini Prof. Eni milik Kesdam 4 Boronegoro, silakan. Termasuk dari Rumah Sakit Bayangkara. Monggo. Ya, silakan dokter. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Saya dokter spesialis gigi anak, Prof. Ingin bertanya apakah keamanan untuk pasien-pasien anak itu sudah diuji cobakan gitu. Nah, karena tadi Prof bahwa laser merah ini bisa digunakan untuk akupuntur pada anak dan terbukti meningkatkan kecerdasan ya dok. Nah tapi apakah untuk kasus-kasus dalam rongga mulut itu aman bagi anak-anak dan kemudian apakah tidak ada proteksi untuk pasiennya? Apakah pasien perlu menggunakan kacamata pelindung atau seperti apa? Terima kasih dok. Pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana untuk penggunaan pada anak? Dokter Yanti dulu, silakan dok. Baik, matur nuwun dokter.
Tadi memang kami sebutkan bahwa memang laser ini punya banyak sisi yang bisa digunakan untuk bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tadi ada rehab medik dan akupuntur. Ini mungkin Prof. Tuti yang akan lebih bisa atau berkompeten untuk menjelaskan. Terkait dengan tadi keamanan dari sisi aplikasi tersebut terhadap anak. Nah, sebetulnya inline dengan penjelasan yang Prof. Tuti sampaikan tadi bahwa perbedaannya tadi adalah berkas cahayanya itu tidak menyebar tetapi mengumpul. Nah, ketika mengumpul maka dia akan terkonsentrasi di site dari lukanya. Jadi memang kita mengarahkannya adalah pada daerah itu. Nah, mengenai perlindungan ini monggo Prof. Tuti kalau mau menambahkan apakah pasiennya ini perlu pakai perlindungan tertentu, terutama kalau yang anak-anak tadi, kalau kemudian terapi laser ini digunakan untuk anak-anak. Monggo. Untuk perlindungan terhadap anak di sekitar wajah memang perlu kita tutup mata. Jadi laser ini bahayanya adalah ke daerah lensa mata, ngaten Dok. Jadi monggo mungkin anak-anak pada saat terapi itu cukup ditutup matanya saja begitu. Sedangkan untuk yang lain tidak perlu. Karena sebenarnya karena laser ini kan terfokus gitu terfokus. Jadi dia tidak akan menyebar hamburan, kemudian pantulan dan sebagainya itu sangat kecil. Apalagi kalau posisinya adalah tegak lurus, maka dia adalah semua cahaya diabsorpsi. Ngaten Dok. Jadi hamburannya sangat minimal. Matur nuwun. Terima kasih Prof. Monggo audien yang bergabung by Zoom silakan kalau ada yang tanyakan. Yang di auditorium silakan kalau masih ada yang ingin tanyakan. Ya. Oke dokter silakan. Selamat siang. Izin saya Dr. Gigi Naldes Limbong dari RST Sujono Magelang. Yang saya ingin tanyakan pada saat pengaplikasian alatnya, misalnya post ekstraksi dari soket itu jarak dari penyinarannya apakah berpengaruh terhadap efektivitas penyinarannya dan sebaiknya jaraknya berapa jauh. Dan satu lagi mengenai doxycycline-nya, apakah doxycycline ini bisa diganti dengan antibiotik yang lain? Begitu. Terima kasih. Terima kasih Dok. Akan dijawab langsung oleh Prof. Suryani. Selanjutnya silakan audien yang by Zoom untuk bisa resen jika ada pertanyaan. Terima kasih Dok. Jadi terkait dengan penggunaan laser nanti berapa sih jaraknya yang paling baik? Tadi saya sampaikan, saya ambilkan contohnya Doxycycline kami memang terapkan sebagai fotosensitizer. Kita sudah ada beberapa macam publikasi terkait penggunaan doxycycline. Jadi doxycycline ini memang berperan sebagai fotosensitizer begitu, bukan sebagai antibiotik
gitu. Nah, selama ini kami ya masih meneliti tentang doxycycline ini. Kalau mau menggunakan yang lain, apakah pernah dicoba nggih, Prof Erni? Nggih. Oh, nggih. Jadi kalau yang kami sudah lakukan selain kan fotosensitizer ada beberapa macam-macam ya. Fotosensitizer alami itu berarti pigmen tubuh kita, kulit kita ya, atau pigmen yang dihasilkan oleh bakteri yang disebut dengan porfirin, atau bisa mengambil dari luar. Selain doxycycline ada klorofil. Ya, ada klorofil, kemudian ada juga kurkumin begitu nggih. Ada juga ini yang tadi saya sampaikan methylene blue itu juga fotosensitizer. Tetapi methylene blue ini toksik, jadi harus berhati-hati untuk penggunaan methylene blue. Untuk yang lainnya insya Allah aman, ngaten dok. J. Mungkin Prof Erni mau menambahkan? Monggo. Ya, jadi untuk yang alergi misalnya doxycycline, berarti kita pakai fotosensitizer yang natural aja. Jadi misalnya pakai kurkumin gitu ya. Kurkumin itu kan ada warna yang kuningnya itu. Nah, dia sebagai fotosensitizer. Kalau antibiotika lain kita belum meneliti, misalnya seperti amoxicillin atau apa, karena yang di jurnal itu yang mempunyai sifat kimia untuk fotosensitizer adalah golongan tetrasiklin, doxycycline, minocycline. Cuman kelemahannya ada yang alergi. Saya kira demikian, Prof. Terima kasih Prof Suryani dan Prof Ermi penjelasannya. Monggo audien, silakan dokter. Ya, diberi kesempatan juga kepada audien yang bergabung by Zoom, silakan bisa resen nanti saya menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Prof, mau bertanya, untuk penggunaan alat ini kira-kira ada jangka waktunya apa selamanya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan laser merah dan biru ini, berarti dalam penggunaan penggunaan di kita sebagai klinisi memerlukan dua ini ya, laser merahnya dan laser biru ya Prof ya, untuk penggunaan terhadap yang optimalnya. Hanya itu toh Prof yang saya bisa tanyakan, minta penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Prof Ermi atau Prof Suryani. Jadi lifetime-nya alat Prof, dan ya ada dua, apakah dua-duanya digunakan biru maupun yang merah? Jadi yang pertama adalah terkait dengan lifetime-nya. Kalau kita melihat data sheet untuk laser ini, kita laser dari produknya Sony ya, itu mereka menyampaikan lifetime-nya 10.000 jam, dok. 10.000 jam itu berarti kalau kita makainya dalam satu kali terapi 30 detik, berarti kan sebenarnya lama sekali, ngaten nggih. Nah, kami sudah uji coba, kita nyalakan terus habisnya sampai berapa gitu ya. Itu sekitar 7 sampai 8 jam kalau dinyalakan secara terus-menerus. Nah, ini kita memakainya kan tidak dinyalakan terus-menerus. Dinyalakan terus-menerus itu adalah menyebar pada laser. Kalau lasernya mengalami panas yang berlebihan, maka dia tentu. Jadi kalau kita hanya dimatikan sebentar, berarti dia tidak akan menyebabkan panas yang berlebihan. Karena di dalam laser ini kita sudah ada alat yang namanya heat sink. Heat sink itu untuk menyebabkan panas sehingga tidak akan menimbulkan panas. Baik ada cahaya laser yang digunakan maupun di dalam device-nya. Ngaten. Gitu. Jadi kalau pemakaiannya normal-normal saja, insya Allah itu tadi waktunya sekitar 10.000 jam. Ngaten. Nggih, kalau sudah habis 10.000 sudah habis masa pakainya Ibu, karena nyawanya adalah di laser, ngaten. Dalam? Jadi tapi harganya lasernya itu justru yang mahal.
Pertanyaan kedua Prof, yang tentang biru sama merah itu untuk di poli dua bisa dipakai. Ya. Oke. Jadi tadi seperti saya sampaikan bahwa ada dua mekanismenya, antimikrobial photodynamic therapy dan yang kedua adalah photobiomodulation. Jadi yang biru adalah untuk antimikrobial photodynamic therapy. Jadi digunakan untuk membunuh mikroba pada kasus-kasus pocket periodontitis, kemudian pada kasus-kasus luka, ya, tidak hanya pada gigi sebenarnya Bapak Ibu, bisa digunakan pada akne yang ada di wajah, itu bisa. Kemudian juga bisa pada luka ulkus diabetik, juga bisa digunakan. Pokoknya segala sesuatu luka yang disebabkan karena infeksi mikroba. Ya, mikroba di sini baik bakteri maupun fungi. Candida seperti itu yang disebabkan oleh mikroba, kita menggunakan biru. Sedangkan yang digunakan untuk mekanisme mempercepat penyembuhan pada luka, yang nanti intinya adalah meregenerasi sel, ya, itu kita menggunakan merah. Makanya tadi untuk terapi akupunktur, rehab medik, menghilangkan nyeri-nyeri, itu kita menggunakan yang merah, tidak bisa menggunakan yang biru. Nah, yang merah penetrasinya tadi lebih dalam, sehingga kalau nyeri-nyeri mulai sendi, kalau kita udah usia 50 tahun ke atas itu nyeri-nyeri sendi di tangan, coba digunakan laser merah, sambil menunggu pasien gitu, diterapi sendiri. Jadi itu, monggo. Dan diuji coba tadi saya sampaikan bahwa kalau pada titik PAIW itu untuk meningkatkan kecerdasan pada anak, kalau pada orang tua bisa meningkatkan kecerdasan enggak ya? Jadi yang lupa-lupa itu sudah mulai bisa, apakah bisa kita simulasi dari itu? Oh, nanti kita bisa uji coba, saya juga akan menguji coba. Ngaten Ibu Dok. Terima kasih Prof. Suryani. Jadi saya coba menghitung tadi, kalau setiap hari alat ini dipakai terus-menerus selama 4 jam, kemudian lifetime-nya 10.000 jam, itu kira-kira 7 tahun kemudian baru mati Dok. Jadi jangan khawatir. Malah biasanya kita punya barang itu kan baru 2 tahun dah pengen ganti ya. Jadi secara lifetime ketahanan itu cukup lama. Itu pun catatannya 4 jam sehari dipakainya terus menerus. Dan rasanya kan enggak, dokter praktek kan sehari kan enggak sampai terus menerus ya. Pasiennya kan juga enggak datang terus menerus. Sekali lagi silakan untuk audien dari yang bergabung di Zoom, ada 45 partisipan. Kalau ada yang ingin tanyakan, kita beri kesempatan. Silakan raise hand. Oh ya, dari yang partisipan by Zoom tidak ada. Yang di auditorium silakan kalau masih ada yang bahasanya pengen lebih tahu atau malah penasaran. Tadi dipersilakan untuk mencoba juga untuk beberapa penggunaan, kemudian nanti testimoninya bisa dikirimkan ke kami. Tentunya alat ini sudah mengalami banyak perjalanan penelitian, kemudian juga sudah dilakukan uji preklinis maupun klinis, dan ini aman, kemudian diproduksi dengan dibiayai oleh negara lewat pembiayaan Kedereka, dan sekarang ada di tangan user Bapak Ibu sekalian, para dokter di Poli Gigi, jajaran Rumah Sakit Angkatan Darat maupun Polri. Silakan kalau masih ada yang tanyakan. Dari narasumber mungkin masih ada yang disampaikan. Prof. Ermi, Prof. Suryani, Dr. Yanti, silakan kalau masih ada yang disampaikan. Ya, kalau tidak ada, terima kasih Bapak Ibu sekalian, pada Kepala Rumah Sakit tingkat 3 Bakti Wiratamtama sebagai tuan rumah, ucapkan terima kasih untuk kesempatan kita bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi alat pintu laser fotobiomodulasi. Kepada PIC, kepada panitia penyelenggara diucapkan terima kasih. Tentunya seminggu ini direpotkan oleh kami,
Dr. Agus, PSI, terima kasih beberapa penghubung, kepada semua dokter dari 7 rumah sakit jajaran Kesedaran 4 di Ponegoro dan dari rumah sakit tingkat 3 Bayangkara, Prof. Awaludin Jamin, matur suwun rawuhnya. Semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber dan juga alat yang dihibahkan ini bisa memberikan kemanfaatan, kemudian juga bisa dioptimalkan penggunaannya. Dari saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Saya akhiri dan saya kembalikan ke pembicara. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Yunus Susilo selaku moderator pada siang hari ini. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara ini. Buah segar, buah beri, apalagi dibikin jus buah. Saya pamit undur diri, banyak salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan untuk menikmati hidangan makan siang terlebih dahulu. Terima kasih. Selamat siang. Tanpa mengurangi kenikmatan dari rekan pejabat semua, menyampaikan ya, mohon maaf ini nanti untuk rekan-rekan